Pemirsa, tak terima diminta berpisah, seorang pria di kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan juga mobil milik istri sirinya. Ya, api langsung berkobar membakar seluruh badan mobil dan sebagian rumah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi nekat pria paruh baya saat hendak membakar sebuah mobil yang terparkir di teras rumah warga. Dengan mudah, pelaku asal kota Metro Lampung ini memasuki pekarangan rumah. Tanpa pikir panjang, pelaku menyiramkan bensin dan langsung membakar mobil. Seketika api berkobar membakar seluruh badan mobil, bahkan membakar sebagian rumah. Sontak tetangga panik dan langsung melapor ke kantor pemadam kebakaran. Setelah seorang perempuan pemilik rumah mengecek rekaman CCTV, ia kaget ternyata pelakunya adalah Endang Sanjaya yang tak lain suami sirinya sendiri. Sang istri langsung melaporkan tabiat suaminya ke Polres Metro. Tak lama sang suami berhasil diringkus. Kepada polisi, Endang mengaku nekat membakar mobil, bahkan berniat membakar rumah istri sirinya lantaran tidak terima dituduh memiliki wanita idaman lain dan diminta bercerai. Itu rumah siapa? Sama mobil siapa? Rumah istri saya, Pak. Sama jadi, mobil dia? Iya, jadi sebelum bangun rumah dan beli mobil itu, dia sudah sama saya. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Kini Endang terpaksa harus melewati masa tuanya di penjara dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dari kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Jawa Timur pecat Bribka AS dari Polri setelah jadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Sementara untuk sanksi pidana, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana. Tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Unsur perselingkuhan itu nggak benar? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tindak pidana, dan sudah dijelaskan ada dua yang akan dikenakan, yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik. Motif pembunuhan telah didapati, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Bribka AS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama. Pemirsa, seorang ibu dari anak korban pelecehan seksual mendatangi rumah pelaku di Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya pelaku memperlihatkan alat vitalnya kepada korban yang masih berusia 5 tahun. Seorang ibu rumah tangga mendatangi rumah pelaku eksibisionis setelah pelaku memperlihatkan kelaminnya kepada anaknya yang masih berusia 5 tahun di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui rumah korban dan pelaku memang saling berdekatan.
Aparat kepolisian sektor Talo mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengecekan awal di tempat kejadian perkara, serta berkoordinasi dengan keluarga korban. Kasus tersebut telah dilaporkan dan ditangani di Polrestabes Makassar. Jadi saat ini memang mereka lagi menunggu hasil daripada penyelidikan dan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar yang juga menunggu dari UPTD, TPPA dan hasil dari psikologi yang akan nanti bertahap ke proses untuk dilakukan gelar perkara. Selama ini dia sering juga mabuk dan sering lewat di depan rumah korban, yang mana bukan cuma satu orang informasi yang kami terima, tetapi ada 2 orang dan sudah dilakukan pemeriksaan. Apabila terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Pemirsa, 3 pekerja sedot WC ditemukan tewas di dalam tangki septik di kawasan Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas secara bergantian usai menghirup gas beracun saat tengah memperbaiki tangki septik tersebut. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Pusat mengevakuasi 3 orang pekerja sedot WC yang ditemukan tewas di dalam tangki septik di kawasan Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan alat pernafasan khusus, satu persatu korban yang sudah tidak bernyawa ini dievakuasi dari dalam tangki septik secara bergantian. Selanjutnya, jasad para korban dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Perwira Piket Damkar Wilayah Jakarta Pusat, Willy Syahroni, mengatakan korban menghirup gas beracun yang berada di dalam tangki septik dan tewas secara bergantian karena ingin menolong satu sama lain. Turun, Pak. Setelah turun, baru sampai bawah itu orangnya udah langsung hisap, karena di dalam sepiteng itu ada gas yang beracun sehingga orang tersebut, korban tersebut langsung meninggal. Dan betul-betul temannya menyelamatkan, begitu juga langsung meninggal sampai 3 orang. Meski sempat ada kesulitan saat proses evakuasi, namun ketiga korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selanjutnya, kasus ini ditangani oleh pihak yang terkait, termasuk Kepolisian Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan.